Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan inverse matrix. Inverse matrix dinotasikan dengan A pangkat negatif 1 adalah alat yang paling efisien untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier atau SPL yang berbentuk AX sama dengan B atau XA sama dengan B, di mana A itu merupakan matriks koefisien berupa angka-angka, X merupakan matriks variabel atau huruf yang nilainya akan dicari, bisa berupa harga satuan barang, jumlah barang, atau yang lainnya sesuai dengan konteks soal. Dan B merupakan matriks hasil atau konstanta. Nah, ini berupa total dari semua harga, persediaan, atau yang lainnya sesuai dengan konteks soal juga. Untuk menentukan nilai X ini kita gunakan inverse matrix. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi A di sini. Sesuai dengan sifat perpangkatan, maka kita perhatikan letak A ini. Nah, X tadi kan yang akan dicari. Kalau matriks A ini terletak di depan X, maka ketika dipindah ruas, A-nya juga terletak di depan B, tetapi diinverskan. Nah, ini juga sama kan? A-nya terletak di belakangnya X, maka A-nya terletak di belakang B, diinverskan. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan contoh satu ini. Diketahui A, matriks 1, 2, 3, 5, dan B, matriks 3, 5, 4, 2. Tentukan X jika memenuhi persamaan AX sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai X ini dalam sebuah matriks, harus kita gunakan namanya inverse. A ini ternyata terletak di depannya X, maka ketika dipindah bersama dengan B, maka A-nya itu terletak di depannya B, jadi inverse. Selanjutnya, matriks A ini diinverskan, kemudian dikali dengan matriks B. Untuk mencari inverse matriks, kita sudah membahas di pertemuan offline, yaitu dengan mencari determinan dikalikan dengan adjoint matriks tersebut. 1 itu merupakan rumus pokoknya, kemudian dibagi dengan determinan dari matriks A, yaitu perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal sekunder. Hasilnya ini. Kemudian untuk adjoint A, diagonal utama itu dipindah ruas. Nah, ini 1, 5, jadinya 5, 1. Untuk diagonal sekunder itu adalah lawannya. Kalau lawannya positif berarti di sini negatif. Nah, ini sudah. Kemudian dikalikan dengan matriks B. Langkah selanjutnya kita operasikan satu persatu, yaitu nilai dari determinannya ini. Nah, dan akhirnya menghasilkan ini. Negatif 1 dikali dengan ini. Semua matriks yang ada di dalamnya ini, anak-anak, itu dikalikan dengan negatif 1. Nah, seandainya nanti kalau hasil dari determinannya bukan suatu angka atau bilangan asli, berupa pecahan atau desimal, kalian boleh mengalihkan dulu adjoint dari matriks itu dengan matriks yang kedua, baru dikalikan dengan determinannya. Itu boleh. Kalaupun ini mau dikalikan dulu dengan depannya, itu juga tidak ada masalah. Nanti hasil akhirnya tetap sama. Negatif 1 kita kalikan dengan semua matriks yang ada di sini, hasilnya ini anak-anak. Menghasilkan
perkalian dari dua matrik. Nah, untuk perkalian dua matrik, saya ingatkan harus kita lihat ordonya terlebih dahulu. Nah, kolom pada matrik pertama, ordo kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan baris pada matrik kedua. Kalau sama, baru bisa dikalikan. Dengan cara baris pertama dikali kolom pertama, hasilnya adalah baris pertama kolom pertama. Baris pertama dikali kolom kedua, hasilnya adalah baris pertama kolom kedua. Baris kedua kali kolom pertama, hasilnya baris pertama, baris kedua kolom pertama. Baris kedua dikali kolom kedua, hasilnya adalah baris kedua kolom kedua. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di catatannya. Kemudian, hasilnya adalah ini anak-anak. Negatif 11, negatif 17, 7, dan 11. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, anak-anak, untuk sistem persamaan linier itu tidak harus dalam bentuk AX sama dengan B. Untuk nilai X ini atau yang akan dicari bisa menggunakan variabel atau huruf yang lain. Nah, semisalnya contoh yang kedua ini. M dikali dengan sebuah matrik menghasilkan sebuah matrik. Tentukan M jika MA itu sama dengan B. Kita perhatikan yang dicari adalah M. A ini terletak di belakangnya M. Maka ketika kita inverskan, A ini terletak di belakangnya B. Ya, ini. Jadi ini tetap, kemudian ini terletak di belakangnya B, di belakangnya M, maka dia di sini dipindah jadi inverse dari sebuah matrik. Nah, yang depan ini tetap anak-anak, kemudian kita cari inverse dari matrik yang kedua ini. Diagonal utama, ini ya determinannya, dikali dengan diagonal sekunder yang kedua. Kemudian inverse. Inverse itu diagonal utama dipindah ruas. Nah, di sini lawannya positif, di sini jadinya negatif. Kita operasikan dan sampai di sini anak-anak. Nah, selanjutnya negatif 1 ini kita kali dengan semua matrik yang ada di sini. Nah, semua matrik yang di sini dikali dengan negatif 1. Hasilnya seperti ini. Perkalian matrik ordo 2 kali 2 perlu diperhatikan lagi, perkalian matrik itu harus teliti. Baris dikali dengan kolom. Baris pada matrik pertama dikali dengan kolom pada matrik kedua. Aturannya seperti itu. Dan menghasilkan sebuah matrik itu 0, 1, 2, 0 yang memenuhi matrik M. Selanjutnya adalah penerapan inverse matrik dalam soal cerita. 3 langkah untuk menentukan penyelesaian soal cerita menggunakan inverse matrik. Yang pertama, kita harus membentuk sistem persamaan linier yang bersangkutan. Yang kedua, kita bentuk namanya matriks dari SPL. Nah, sesuai dengan yang pertama ini. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaian menggunakan inverse matrik. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan contoh soal cerita berikut. Ria membeli 2 pensil dan 3 buku dengan total bayar 17.000. Di toko yang sama, Budi membeli 1 pensil dan 4 buku dengan total bayar 18.500. Tentukan harga 1 pensil dan buku.
Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membentuk sistem persamaan linier. Nah, di sini yang dibahas atau yang ditanyakan adalah harga satu pensil dan buku. Berarti kaitannya dengan sebuah harga. Nah, kita misalkan anak-anak tidak harus menggunakan X sama Y. Kita pakai variabel atau huruf dari barang tersebut. Misalkan P itu adalah harga sebuah pensil, ya. B itu harga sebuah buku. Nah, agar memudahkan kita kalau P itu pensil, B itu buku. Dari Ria, nah ya, dari Ria ini dia membeli apa? 2 pensil, berarti 2P. Dan itu ditambah 3 buku. 3B sama dengan total bayarnya itu 17.000. Untuk Budi membeli 1 pensil. Kalau 1 pensil di notasi persamaan linier itu cukup ditulis dengan P, ya. Ditambah dan 4 buku, 4B sama dengan total bayarnya adalah 18.500. Ini bentuk persamaannya. Yang kedua, dari persamaan ini kita bentuk namanya matrik. Nah, yang depan ini anak-anak kita ambil koefisien atau angka di depan huruf. Nah, di depan huruf P itu ada angka 2, di sini taruh 2. B-nya 3. Nah, kita letakkan di sini. Yang bawah P-nya kan 1 pensil tadi kita tulis P. Berarti di sini dituliskan 1. Bukunya ada 4. Matriks yang di sini itu adalah X-nya. Kita anggap sebagai X-nya. Berarti siapa? Pensil sama buku. Nah, kalau kita kalikan anak-anak, nanti kembalinya ke matriks ini juga. Total harganya untuk persamaan pertama 17.000, kesamaan yang kedua dari Budi itu 18.500. Silahkan diperhatikan, diamati, dan dipahami ya. Untuk selanjutnya kita cari penyelesaiannya menggunakan inverse matrik. Dari bentuk yang kedua ini kita cari inverse-nya. Nah, ingat yang ditanyakan itu harga 1 pensil dan 1 buku. Nah, kita lihat matrik ini. Kan yang kita cari adalah harga pensil sama harga buku. Nah, angka ini berada di depan huruf. Kalau kita pindah ruas, berarti karena ini di depan huruf, dipindah ke sini juga di depan 17.000 sama 18.500. Jadi, matrik ini letaknya itu menentukan posisi ketika dia dipindah ruas. Kalau ini di depan, kalau dipindah juga dia harus di depan. Kalau ini di belakang, berarti di sini nanti juga di belakang. Ini letaknya di depan, tapi dia diinverskan karena dipindah ruas. Langkah selanjutnya, kita tentukan 1 per determinan. Determinannya adalah perkalian diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Dikalikan dengan adjoinnya. Diagonal utama dipindah ruas, diagonal sekunder adalah lawannya. Nah. Oke anak-anak, selanjutnya kita operasikan nilai 1 per determinan. Hasilnya adalah 1/5. Dari sini kita lihat kalau kita kalikan terlebih dahulu matrik yang ada di sini dengan 1/5, hasilnya itu adalah pecahan. Untuk menyikapi hal tersebut, 1/5-nya ini tetap kita tulis terlebih dahulu 1/5, jadi tidak dioperasikan. Yang kita operasikan adalah matriksnya. Nah, matrik ini sama yang ini. Ingat, untuk menentukan perkalian matrik, kita lihat ordonya. Nah, ordo matrik ini adalah 2 kali 2. Nah, kita ambil kolomnya, yaitu nilainya 2. Kalau ini, matriksnya 2 baris, 1 kolom. Ya, berarti nanti dia harus menghasilkan matrik baru, yaitu
2 baris, 1 kolom. Perkalian matrik itu adalah baris pertama kali kolom pertama, baris kedua kali kolom pertama. Nah, hasilnya ini anak-anak. Nah, ini kita operasikan matriksnya. Nah, menghasilkan 12.500 dan 20.000. Dan yang terakhir hasilnya, semua ini kita kali dengan 1/5. 1/5 kali 12.500, mohon maaf, ini tulisannya 12.500 ya. Kita kali dengan 1/5, hasilnya adalah 2.500. 1/5 dikali 20.000, hasilnya adalah 4.000. Nah, berarti harga satu pensil ini sejajar dengan ini anak-anak. Nah, berarti harga satu pensil itu 2.500. Harga satu buku itu 4.000. Jangan lupa latihan soal ini dikerjakan di buku catatan masing-masing. Nanti ketika kita bertemu secara offline, dikumpulkan anak-anak dan akan saya nilai. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, yaitu 4 soal latihan dan 1 soal tantangan. Selamat belajar, mencoba, mengerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.